Ada pesan komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur yang rencang, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, tidak semestinya kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Fi qoulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nanti panjenengan sedaya diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita biqolina Allahumma sholli ala Muhammad, satu-satunya nabi yang nanti bisa memberikan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rencang-rencang sedoyo yang kula hormati, malam hari ini kita dalam rangka syukuran menika lingkungan, jadi makan-makan sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ini ada beberapa mas-mas santri yang telah menghatamkan puasa Senin Kemis. Kita doakan mudah-mudahan hajat amalan yang sudah diamalkan ini nanti benar-benar menyatu, merasuk dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkahnya diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan wabil khusus Mas singkat hajat niki semua keluarganya, orang tuanya dimudahkan, rezekinya dimudahkan, jalannya dimudahkan, segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui terkait syukuran, karena mulai zaman modern ini udah mulai terkikis jadi lingkungan ini mulai tergeser karena zamannya sudah zaman modern. Sedikit edukasi untuk hadirin bahwa sangat perlu sekali kita mengadakan acara syukuran ini yang dikemas menjadi sebuah ingkung. Nah, ini tradisi Jawa terutama ya, dan dari pondok-pondok pesantren ini tidak lepas ya sampai sekarang. Jadi kenapa harus ingkung ya? Kenapa sih harus ayam jago ya? Itu Mas Gilang sama Mas Eteng ya, perlu diketahui bahwa kenapa harus ayam jago yang disembelih. Karena perlu diketahui ayam jago ini punya sifat-sifat kebinatangan ya, terutama ayam jago itu suka berantem, ayam jago itu suka punya rasa sombong, jadi sering berkokok, sering di atas, sering mengunggulkan dirinya. Itu ayam jago. Malam ini jenengan sudah menjalankan ritual puasa dan dibuktikan dengan menyembelih ayam ya. Jadi setelah jenengan sudah menyembelih ayam, berarti itu artinya sembelih nafsu kehewaniahnya jenengan. Berarti kesombongan jenengan, mungkin sifat-sifat yang seperti ayam jago tadi dihilangkan, dibuktikan dengan membelih ayam. Jadi setelah dipotong ayamnya, setelah diingkung, jadi sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mungkin kurang baik yang berada di dalam diri jenengan Mas, nah malam hari ini disaksikan oleh rencang-rencang jenengan, oleh sesepuh-sesepuh semua, maka hilang, dirubah menjadi sifat yang baik, sifat yang terpuji gitu Mas nih. Terus filosofi yang terakhir ya, perlu diketahui bahwa kenapa sih ingkung itu harus utuh ya. Berarti perlu diketahui kalau orang-orang Jawa itu ingkung itu ing itu ingsun ya, kong itu menekung.
Jadi saya itu menekung. Artinya saya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menekung itu sujud sungkur koyok jenengan di saat sholat ya Mas. Tadaruk gini. Jangan tinggali. Ayam jago itu kalau udah diingkung sujud tadaruk, tawaduk, kepalanya di belakang. Nah, kepalanya di belakang itu jenengan Mas Gilang, Mas Keteng lihat di belakang, lihat masa lalu jenengan. Ya, dilihat masa lalu kita, apa yang kita lakukan di belakang, apa yang pernah kita lakukan, keburukan-keburukan di masa lalu, ya itu ingat-ingatan sebagai jalan untuk ke depan menjadi lebih baik. Makanya ayam ingkung ini kan kepalanya di belakang. Jangan kudu mawas diri, lihat evaluasi ke belakang apa yang pernah jenengan lakukan, itu menjadi bahan, menjadi evaluasi jenengan ke depan biar lebih baik lagi, biar tidak terjerumus lagi, biar tidak berbuat yang kurang baik lagi, menjadi lebih baik. Nah, kemudian kalau jenengan sudah mengikrarkan diri, ya Mas Gilang sama Mas Keteng udah mengikrarkan diri, saya siap tadaruk, saya siap tawaduk, saya siap memotong kesombongan saya siap memotong sifat-sifat yang buruk dalam diri saya, siap dalam keadaan suwung. Artinya zikir kepada Allah, berpindah alam menjadi alam yang awalnya jasmani, berubah menjadi alam rohani. Jadi mulai hari ini berarti jenengan sudah bersaksi, Mas, berarti jenengan sudah mulai belajar mendalami ilmu rohani. Tidak hanya fisik, berarti rohani ini jenengan mulai hari ini digembleng. Ada Pak Nur, ada Kang Tajib, ya, ada Pak Irul, ada Mas Agus, ya. Belajar berarti mulai malam ini jenengan gembleng rohani jenengan. Jadi suwung itu suwungkan diri jenengan dari hal-hal yang buruk, fokus titik jati diri zikir kepada Allah. Isi rohani ini sampai ibarat wadah nih Mas, ini ada gelas ya, dalam keadaan jenengan sekarang posisinya udah terbentuk wadahnya. Nah, tinggal diisi rohaninya. Berarti jenengan kudu siap ngisi, kudu siap nompo ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru jenengan. Berarti mulai hari ini jenengan udah tertata pondasinya, udah tertata wadahnya, tinggal ngisi. Tidak harus dari parois, pokok dari guru-guru jenengan semuanya yang siap memberikan tetesan ilmu rohani, ambil. Nah, dibuktikan jenengan sudah berani, sudah siap lahir wa batin untuk membuktikan bahwa saya siap untuk masuk di dalam dunia rohani. Gitu Mas. Nah, ini akan menarik nanti Mas Gilang, Mas jenengan nanti Mas Keteng akan lebih cenderung belajar. Artinya nanti akan diberikan ilmu-ilmu baru. Karena kalau berbicara rohani ini nggak semua orang tahu Mas. Nah, nanti jenengan belajar puasa, nanti Mas Nur, Kang Tajib, pokok yang dari etan dibimbing, artinya untuk kerohaniannya dibentuk malih. Nah, ini bekal utama Mas menuju kesuksesan. Orang tanpa rohani cacat Mas. Jasmani, rohani ini dua-duanya harus jalan Mas. Jadi kalau jasmani sakit gampang diberikan obat dokter, diobati oleh dokter sembuh. Tapi kalau sakitnya rohani, ini susah sekali diobati kecuali oleh guru-guru jenengan sama orang tua jenengan. Nah, maka malam hari ini kita berdoa bersama, kita berdoa bersama, kita tawasul bersama. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan mamas-mamas niki karena sudah menghatamkan ritual lelaku mujahadahnya, kita nanti doa bersama. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang dilakukan Mas niki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat Mas, ini bukan awal keberhasilan, justru ini awal perjuangan jenengan. Nggih. Pokok terus nek guru gandoli guru jenengan dibimbing. Nanti jenengan akan diberikan pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat, pengalaman-pengalaman rohani yang orang lain tidak tahu seperti apa yang jenengan alami. Memang kudu jenengan kudu nyemplung. Jadi cara banyu segoro sampean kudu nyelup ning segoro ben roh isine segoro. Orang yang tidak pernah tahu tentang rohani, ya jangan berbicara rohani gitu. Makanya jangan mulai nyemplung kok nanti juga akan tahu bagaimana sih lezatnya dunia rohani, lezatnya dunia seperti ini nanti akan tahu. Dan ya Mas ya, kita akan kita tawasul namanya tadi Mas Tajib nyun sewu ditawasuli, terus nanti langsung tahlil singkat, tutup doa. Monggo Kang Tajib disebutnya jenenge cah loro niki Kang Tajib. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم حضرات أشهد وسلم على رسول شعب القادر أجاني من حضرات نبي الله عليه وسلم حضرات النبي صلى الله عليه وسلم حضرات أبو بكر عمر عثمان علي حضرات اسماء ملائكة جبريل